Di malam hari ini kita akan membahas lebih jauh mengenai salah satu prestasi mahasiswa berprestasi Indonesia yang menjadi imam di Masjid Kota London ya. Nah, sudah bersama kita Muhammad Idam Alwi selaku mahasiswa Indonesia. Selamat malam waktu Indonesia bagian barat. Idam, assalamualaikum. Fahmi, Iya, salam sehat selalu ya. ya alhamdulillah. Salam sehat juga buat Mas dan tim. Baik, Idam ini luar biasa. Tentunya dengar kabar bahwasannya Idam menjadi menjadi imam masjid di London ya. Ini jarang-jarang biasanya ada mahasiswa Indonesia, apalagi yang bisa menjadi imam di kota sebesar London begitu ya. Mungkin bisa diceritakan dulunya ini seperti apa mungkin awal dari menjadi seorang mahasiswa sampai ada peningkatan-peningkatan sampai jadi imam. Kita tahu jadi imam kan nggak gampang gitu ya. Mungkin bisa menceritakannya kepada pendengar Pro 3, Idam? Ya baik, makasih banyak Mas Fahmi atas kesempatannya. Ya Mas, jadi sebenarnya ceritanya cukup panjang ya. Namun mungkin aku coba ceritakan dari saat aku masih mahasiswa S1. Karena sekarang aku baru lulus ya mahasiswa S2 di London dan sebelumnya aku mahasiswa S1 di Bandung, di ITB. Dan waktu itu kebenaran di ITB itu ada semacam beasiswa Mas, yaitu beasiswa Imam Muda Salman. Memang jadi beasiswa ini tuh menyasar mahasiswa-mahasiswa seperti saya nih, mahasiswa yang umum, yang background-nya mungkin ada yang teknik, ada yang kedokteran, dan sebagainya. Itu memang dikasih beasiswa untuk dikadar menjadi imam masjid. Gitu. Jadi memang beasiswanya cukup unik. Itu Oke. memang beasiswanya dikadar agar si mahasiswa ini nanti ketika lulus itu bisa menjadi duta Quran di bidangnya masing-masing. Seperti itu. Hmm. Kayak saya memang background teknik dan nanti saya sekarang juga kerja di perusahaan yang backgroundnya teknik seperti itu. Jadi memang tapi saya tetap belajar Al-Quran, hafal Al-Quran, kemudian ngimam di masjid di sekitar saya, dan itu yang saya bawa terus ketika saya lulus dari ITB. Kemudian saya kerja di beberapa perusahaan, waktu itu sempat kerja di Bali juga, waktu itu um, pas kerja di Bali juga saya ngimam di beberapa masjid di Bali, dan Ya. pas saya S2 di London saya juga cari masjid yang butuh imam. Kira-kira seperti itu cerita singkatnya. Dan waktu itu pas saya nyampe ke London, Ya. memang saat itu ada masjid pertama yang dibangun oleh masyarakat Indonesia di Hmm. Inggris, namanya Masjid Indonesia London, atau disingkat Indonesian Islamic Center ya, IIC. Dan Ya. memang baru banget dibuat dan memang butuh imam. Dan waktu itu karena salah satu petingginya itu adalah senior saya, Ya. beliau ngajak saya untuk bantu memakmurkan masjid itu, salah satu menjadi imam seperti itu. Oke. Dan selain itu juga ada masjid kampus dan masjid dekat flat saya yang memang butuh imam di waktu-waktu tertentu. Jadi karena saya ada background, Hmm. saya pernah dilatih menjadi imam dari segi hafalan, dari segi fikih dan sebagainya. Dan ya alhamdulillah saya berkapasitas mumpuni untuk membantu masjid-masjid untuk menjadi imam, Ya. dan ya saya membantu untuk menjadi imam. Seperti itu sih, Mas Baik. Fahmi. Jadi Idam itu jurusannya teknik gitu ya? Ya saya backgroundnya transport engineering, Mas Fahmi. Oh, tapi juga belajar tentang Islam lebih dalam gitu. Ya, alhamdulillah dari keluarga sih background saya memang keluarga banyak yang agama juga, Hmm. dan saya sejak kecil memang alhamdulillah diajarkan oleh orang tua pendidikan agama, em, Al-Quran dan sebagainya. Jadi walaupun background saya memang bukan murni pesantren dalam arti belajar S1 mungkin pendidikan agama Islam dan sebagainya, tidak, tapi saya dari keluarga memang sudah diajarkan agama sejak kecil dan Hmm. Al-Quran juga seperti itu. Oke, jadi Idam ini jurusannya teknik tapi memahami Al-Quran ini, maaf nih, memahami Al-Quran ini maksudnya hafal Al-Quran 30 juz atau gimana? Uh, Masih proses 30 juz, tapi sekarang masih belum 30 juz. Tapi Oke. memang sejak kecil udah menghafal Al-Quran seperti itu. Soalnya. Oh, baik. Eh, ini menarik ya ketika Idam ini kalau boleh tahu asalnya Indonesia asli kah atau campuran? Saya kalau dari keturunan memang Indonesia sih, Mm-mm. Mas. Mungkin ada campuran Arabnya kali ya, Arab Oh Melayu. iya, Tapi iya, memang iya. itu udah jauh sekali. Um, Kalau ditarik mungkin ada
kalau ditarik nenek moyang mungkin ada Demaknya, Demak sama Oh, Palembang. Tapi ya em, itu udah jauh banget. Mungkin sekarang udah nggak terlalu kelihatan kali. Jadi udah ada udah Indonesia oh, gitu. jadi ada Arab-Arabnya sedikit gitu ya, campurannya ya. Iya, Oke. Farmnya apa? sorry. Farmnya apa? Kan ada yang Family. ada Segaf, ada Alkatiri, ada Bahmid gitu. Oh, Kalau Bang Alawi ya. Kalau saya eh, nggak nggak ada ke arah situ sih. Karena oh, ditarik dari keluarga mungkin Demak itu ada Marga Asmat Khan ya. Saya pernah oke. belajar itu, tapi saya belum berani mengklaim Marga Asmat Khan. Jadi Ya, ya. saya bilang orang Melayu aja. Baik. Jadi emang tarik-tariknya susah ya kalau ditarik ini ya Ya, jalur-jalurnya. Oke, karena kita udah jauh banget. iya, karena saya juga ada jalur-jalur seperti itunya juga nggak mau narik-narik Oh, juga sih. ya, Nah, ya. Idam, ketika Idam bisa menjadi imam masjid di London, itu kan bukan perkara yang mudah gitu ya. Banyak tentunya yang juga menjadi pesaing gitu. Apalagi kota sebesar London, mungkin banyak orang juga yang belajar ilmu agama Islam di sana. Nah, untuk menjadi syarat menjadi imam masjid di sana itu apa, Idam? Apakah cukup memang sangat paham Al-Quran atau mungkin ada kriteria-kriteria lainnya? Dari background mungkin, pendidikan mungkin? Biasanya kalau di masjid-masjid, terutama masjid besar di kota London ya, Mas, itu kan memang ada imam tetapnya ya, syekh besarnya biasanya. Itu em, saya sempat dites dulu bacaan di salah satu masjid, Mm-mm. dan saya jelasin saya memang punya sertifikat em, terkait tahsin ya, karena saya pernah dilatih tahsin terutama di beasiswa Imam Buddha Salman itu pas lagi di ITB, Ya. dan dari situ mereka percaya oh ini berarti sudah dari segi bacaan sudah aman gitu, sudah Hmm. memenuhi kriteria tahsin yang mumpuni gitu. Kemudian Mm. baru dari situ hafalan berapa juz, 5 sampai 10 juz itu udah cukup karena memang nggak mesti 30 juz kita membaca 30 juz kan saat lagi jadi imam. Jadi dari dua itu sebenarnya sudah cukup Mas Fahmi, tapi memang tinggal Mm. ke depannya itu lebih ke koneksi ya. Karena waktu itu pertama saya ada koneksi di Masjid Indonesia London karena berhubung salah satu petingginya itu senior saya di Bandung saat lagi Iya. di TB. Kemudian masjid kampus di tempat saya kuliah itu di Imperial College. Itu juga saya punya link di situ karena saya salah satu anggota semacam rohisnya ya, semacam komunitas masjid Mm. Imperial College gitu, remaja masjidnya. Kemudian yang ketiga ya dekat flat saya karena saya tinggal di situ, di daerah Queensway namanya. Mm. Nah, mungkin selain dua poin itu tadi, pertama dari segi bacaan, kemudian hafalan, dan ketiga itu mungkin trust ya, kepercayaan, karena kita bagian dari komunitas itu, sehingga mereka DKM itu percaya sama kita untuk menjadi imam di masjid itu, gitu, Hmm. Mas. Oke, baik. Nah, ini kalau jadi imam seperti ini regulerkah atau mungkin sekali-sekali di tempat di momen-momen tertentu seperti Idul Fitri, Idul Adha, atau juga mungkin Ramadan gitu, atau seperti apa yang saat ini Idam jalani? Kalau di masjid kampus, Mas, itu Mm. memang hampir tiap hari, tapi terutama di ini ya, di waktu di luar kuliah ya, Oke. seperti ya weekdays, kemudian sholat asar, maghrib, isya, itu Mm. itu memang udah ada jadwalnya sendiri. Nah, tapi untuk Masjid Indonesia London, karena ini memang baru, Mas, dan alhamdulillah baru banget beberapa bulan lalu itu baru dikeluarkan izin untuk menjadi masjid 24 jam. Iya. Nah, sehingga baru-baru sekarang nih di apa lagi di program untuk mengadakan sholat 5 waktu. Sebelumnya pas anyway, ini saya baru balik nih Mas dari London dari Oke. Desember kemarin Iya. karena baru selesai. Nah, tapi sebelum pas saya masih di London Desember kemarin itu memang masih occasional, Oh. masih pas Idul Fitri, Idul Adha, itu saya sempat bantu imam juga pas Idul Adha. Kemudian biasanya seminggu sekali itu ada pengajian, dan itu memang kadang-kadang butuh imam karena memang pengajiannya sampai maghrib gitu dan butuh imam. Itu memang ya kalau untuk masjid Indonesia London paling seminggu sekali Mas untuk Hmm. eh, butuh imam untuk membantu jadi imam di masjid tersebut. Baru-baru Oh. ini insya Allah nanti mau dibuat em, program untuk sholat lima waktu. Hmm.
Oke, jadi lebih lebih kedepannya kan lebih teratur gitu ya dari sholat lima waktu dan lain sebagainya gitu kan. Eh, Idam ini juga ya pernah menjadi imam masjid di Queen's Show ya. Apa sih tugas Queensway, Mas. di Queensway. Itu dekat flat Queensway? saya. Iya, betul. Itu di mana itu? Itu di daerah Queensway dekat Market, Queensway Market. Jadi Mm, kalau misalnya nanti ada teman-teman pendengar yang main ke London gitu, di London kan ada daerah namanya Hyde Park ya. iya, Salah satu lokasi dekat Hyde Park itu ada daerah namanya Queensway. Di situ memang banyak orang-orang, selain orang Pakistan juga banyak Muslim-Muslim Malaysia, bahkan Brunei, dan bahkan beberapa mungkin Royal Brunei juga ada yang tinggal di sekitar itu. iya. Dan di situ Islamnya lumayan banyak, Muslimnya lumayan banyak, dan di situ ada masjid namanya Masjid Queensway. Dan Hmm, itu dekat flat saya. Dan waktu itu saya sering sholat di situ, dan karena sering juga sholat di situ, dan DKM-nya juga tahu kalau saya warga situ, iya. akhirnya ya, sempat mendekatan, dan akhirnya beliau tahu kalau, oh, saya dulu imam di Indonesia nih, bisa bantu imam. Akhirnya mereka open gitu, ketika kalau saya mau bantu imam bisa di Hmm, jadwal-jadwal di luar kuliah. oke. Nah, Idam sendiri saat ini udah semester berapa? Saya baru banget Mas selesai kemarin, dan Desember baru pulang ke Indonesia, dan nanti insya Allah Juni saya wisuda. Oh, wisudanya di sana di London. Betul, wisuda di London. Oh, sekarang udah selesai nih ya. Udah selesai. Tapi tugas imamnya udah selesai belum? Tugas utamanya udah selesai. Mungkin insya Allah nanti Juni ya, pas lagi Idul Adha, mereka butuh bantuan imam. Oke. Karena saya kebetulan pas lagi Idul Adha di sana juga insya Allah. Tapi Hmm, lihat ke depan, tapi sebenarnya sekarang alhamdulillah udah um, udah ada beberapa mahasiswa, sepengetahuan saya yang iya. direkrut buat jadi imam di masjid Hmm, tersebut. Namun insya Allah ya ke depan bakal ada imam-imam tetap lain yang bakal bantu untuk jadi imam di masjid-masjid yang saya bantu kemarin. oke. Nah, Idam sudah pernah jadi masjid di Indonesia dan juga sudah ada pernah menjadi masjid di luar negeri di London. Apa sih yang membedakan masjid di Indonesia dan juga di London? Perbedaan jadi imamnya apa sih, Dam? Tanya menarik, Mas. Soalnya memang awalnya saat saya pindah waktu itu ke London untuk studi, untuk S2, untuk master tadi ya. Salah satu hal mencolok yang saya lihat ketika menjadi imam di masjid tersebut ya, di masjid di kota London, memang mazhabnya. Oh. Karena memang mereka mayoritas mazhabnya Hanafi. London itu memang Hanafi, jadi ada beberapa gerakan memang memang kita kurang familiar. Mm, Dan itu ya saya beradaptasi di sini. Saya akhirnya mencoba untuk belajar mazhab Hanafi, kan memang boleh ya dalam kondisi kita lagi di negara luar, iya. ya akhirnya kita coba pakai mazhab mereka gitu, mazhab tersebut. Itu Hmm, pertama. Dan kedua mungkin yang membedakan banget itu yang saya rasakan ya memang mungkin azannya ya, karena azannya nggak boleh keluar. mm, Dan um, itu ya dua itu sih yang saya rasakan perbedaan ketika sholat dan jadi imam di masjid di kota London. iya. Itu Mazhab berarti sama suasana. ketika membacakan ayat suci Al-Qur'annya juga tidak pakai speaker, berarti cuman orang sekitar situ aja yang dengar gitu ya? Speaker kita pakai mas, tapi tidak boleh speaker luar untuk azan ya. Oke. Azan dan imam pastinya juga nggak boleh speaker luar kan. Jadi Mm, memang dan bahkan kebanyakan masjid di kota London itu mas, mm. itu adalah ruko. Jadi nggak kelihatan banget kalau dari luar kita Oh. nggak tahu itu masjid. Pas kita ada terus nanti pas ada tulisan masjid, oh berarti ini masjid gitu. Jadi memang nggak seperti masjid di Indonesia yang pasti ada kubah atau Mm, kelihatan banget ya ornamen masjidnya ini, mostly itu nggak ada, ciri-ciri masjidnya nggak terlalu kelihatan seperti mm. itu. Oke. Nah, kemarin Idul Fitri berarti kan soalnya di Indonesia ya. Ada mungkin informasi di sana bagaimana perayaan Idul Fitrinya? Kalau untuk Idul Fitri di London itu sendiri normal sih, maksudnya sama seperti yang tahun lalu ya. Dalam arti mereka ada sholat itu, walaupun memang nggak di lapangan ya. Mungkin Iya. ada beberapa di kawasan di luar kota London di lapangan, tapi setahu saya yang di London itu kebanyakan di dalam masjid, di Mm. satu ke masjid, dan memang biasanya berkloter. Karena memang Oh, masjidnya kan kapasitasnya kecil ya, iya. kapasitas kecil, dan Muslim di London udah sangat banyak, lumayan banyak. Akhirnya mereka mengadakan kloter gitu, kloter satu mungkin jam 7 Hmm. sampai jam 8, terus kemudian kloter 2 jam setengah 9 sampai jam 10. Oh, oke. Tuh. Dan Jadi pakai ini yang kloter saya ya. dengar ya dari Iya. DKM masjid Baik. yang kemarin saya coba ini,
rata-rata ya memang masih kloter lah. Iya. Baik, mungkin terakhir Idam ada pesannya buat mahasiswa Indonesia yang ada di Indonesia yang mungkin keinginan juga menjadi imam nanti di kota luar negeri, baik itu London maupun yang lainnya. Um, saya sebagai orang yang memang backgroundnya nggak 100% agama ya, karena saya masih ada background umum. Iya. Saya punya, dan saya juga berkarir nggak menjadi imam full gitu ya, mas. Saya Mm-mm. berkarir ya di bidang saya seperti itu. Namun saya tetap mengambil nasihat dari orang tua saya, dari guru-guru saya bahwa apapun profesi kita, tetap jadikan Al-Quran itu sebagai ruh dalam berkegiatan. Dan saya niatkan dan saya niatkan jadi imam nih di either di Jakarta, di Bali, atau mungkin di London, atau mungkin nanti kalau saya nanti merantau lagi ke negara manapun, saya tetap bawa prinsip ini bahwasanya Al-Quran itu ada ruh yang harus kita syiarkan kemanapun. Dan saya memang niatkan menjadi imam masjid ini sembari menjalankan karir saya juga jadi imam, itu tuh untuk syiar dakwah. Dan makanya saat menjadi imam Bilal itu saya nggak minta duit spesial pun gitu, Mas Fahmi. Karena memang saya niatkan dakwah, syiar Quran, bahwasanya ya, apapun profesi kita tetap jadikan Al-Quran sebagai ruh untuk berkegiatan kita sehari-hari. Hmm. Baik itu kita mungkin ada menjadi dokter, atau mungkin Mas Fahmi sendiri di presenter. Baik. Kita tetap berusaha untuk menjadikan Al-Quran sebagai ruh kita dalam berkarir, dalam melakukan kegiatan apapun itu. Itu sih Bah. mungkin pesan untuk para pendengar radio. Baik, kalau begitu. Terima kasih Idam atas wejangannya buat mahasiswa yang ada di Indonesia ya, khususnya nanti mereka yang ingin berprestasi juga ke luar negeri. Ini tentunya menjadi masukan yang cukup baik. Terima kasih juga sudah berbagi waktu Idam. Sukses terus untuk Idam. Nanti kapan-kapan kalau ke London ya, pas nanti Idul Adha ya, siapa tahu ketemu bisa di sana ya. Terima kasih sekali lagi Idam ya. Selamat malam, salam sehat selalu Idam. Ya, selamat malam Mas Fahmi, terima kasih. Yaitu dia mahasiswa Indonesia Muhammad Idam Alwi yang sudah berbagi informasi kepada kita. Menjadi seorang imam di luar negeri itu tentunya bukan hal yang mustahil, itu bisa saja dilakukan asal kita juga penuh dengan keyakinan ya.